Saya sebagai tokoh masyarakat sudah beberapa kali ganti gubernur, belum pernah ya yang namanya gubernur meninjak Desa Merah Mata, Pak. Nah, di situ, Pak. Ya, bukan saya untuk menjelekkan gubernur yang sudah lalu, namun kenyataannya begitu. Alhamdulillah, kalau Bapak Haji Herman Deru ini, Pak, khususnya di Desa Merah Mata ini kayaknya istimewa, Pak. Ada kendala 3 tahun itu di zaman Covid, Pak. Iya, Pak Haji. Itu kendala besarnya. Saya merasakan selaku kepala desa juga dan Bapak Hadi juga sebagai gubernur itu jadi kendala. Ada mimpi saya yang belum terrealisasi, khususnya Desa Merah Mata ini, Pak. Ada jalan menuju ke Desa Upang, Kecamatan Makarti yang menjadi PR saya dengan Pak Kades yang terpilih sekarang, dan juga jembatan penghubung antara Desa Merah Mata dengan Sangkuriang Perumnas, Pak. Jadi kalau itu nanti terwujud, Bapak Herman terpilih, itulah harapan kami untuk bisa dilanjutkan. Bahkan kalau saya itu ngomongnya itu sopir travel Jambi Palembang, Pak Herman Deru itu, Pak. Ngebut cepat dan tepat. Aman pula. Aman. Nah, jadi kalau bahasa kenek nak jadi sopir itu, nah jadi pertimbangan warga, Pak. Iyalah, Pak Itu Haji. harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Menyala abangku, pilih nomor 1. Ya. Saya memakai slogan ini karena saat ini berada di sebuah rumah tokoh masyarakat Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, dan di sebelah saya ada Pak Haji Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Ruslan, tokoh masyarakat Desa Merah Mata. Oke. Ini sahabat Ngopi Sumsel, bukan tanpa alasan saya mengunjungi beliau. Ini kalau sayup-sayup terdengar musik, ini karena memang lagi ada acara di rumah Pak Haji. Acara apa ini, Pak Haji? Ya begini Dindo, kebetulan saya ini kan kemarin setahun yang lalu Bapak Herman Deru adakan yaitu kampanye tentang Ratu Teni untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, puji syukur dengan dukungan masyarakat Desa Merah Mata dan Desa Pulau Borang, Ratu Teni terpilih menjadi anggota DPD RI. Nah, hari ini sesuai dengan kampanye Bapak Hadi kemarin di Desa Merah Mata, di acara di rumah saya, bahwa apabila Ratu Teni terpilih menjadi anggota DPD, beliau punya nazar atau niat untuk potong sapi. Potong sapi. Nah, kebetulan beliau kemarin saya kan juga mencalonkan anggota DPRD untuk Kabupaten Banyuasin, namun belum mendapat amanah. Nah, janji beliau apabila saya dan Ratu Teni terpilih, insya Allah kemarin janjinya akan motong 2 ekor sapi. 2 ekor sapi. Namun alhamdulillah karena saya belum terpilih, hanya Ratu, nazar beliau dan niat beliau itu dipenuhi. Koordinasi, dan alhamdulillah hari ini kami mengadakan acara syukuran atas terpilihnya Ratu Teni menjadi anggota DPD RI mewakili Sumatera Selatan. Nah, jadi itu Dindo, hari ini acara syukuran dan sekaligus acara bakti sosial. Apa itu? Nah, kegiatan sunatan massal yang diadakan oleh tim pemenangan Desa Merah Mata, tim HD yang dikoordinir saya selaku ketuanya pemenangan HDCU untuk Pilkada 2024-2029 ini. Hari ini kami melaksanakan kegiatan syukuran tersebut. Amin, amin. Nah, ini sahabat Ngopi Sumsel, ini bentuk kecintaan masyarakat terhadap Pak Herman Deru. Saya mau tanya nih Pak Haji, sosok Pak Herman Deru di mata Pak Haji itu seperti apa sih? Jujur saya katakan, kalau secara pribadi bagi saya dan mungkin juga mewakili
masyarakat Desa Merah Mata, Desa Pulau Borang kemarin pemilihan beliau di tahun 2018 alhamdulillah hampir mendekati 95% Di daerah ini? daerah Merah Mata dan Pulau Borang memilih Bapak Haji Herman Deru. Nah, dengan di sini saya hari ini mengadakan kegiatan juga mengingatkan masyarakat bahwa menurut kami dan saya pribadi sosok Herman Deru ya sangatlah pas bagi kami karena saya sebagai tokoh masyarakat sudah beberapa kali ganti gubernur, belum pernah ya yang namanya gubernur meninjak Desa Merah Mata, Pak. Nah, di situ, Pak. Ya, bukan saya untuk menjelekkan gubernur yang sudah lalu, namun kenyataannya begitu. Alhamdulillah kalau Bapak Haji Herman Deru ini, Pak, khususnya di Desa Merah Mata ini kayaknya istimewa, Pak. Ngapa kayak itu? Nah, jadi manjohnian kami di Merah Mata nih, Pak. Jadi alhamdulillah kemarin beliau terpilih dan saya masyarakat ini tidak banyak, Pak, minta. Apa ya? Cuman mak mano kami menderita jalan ini sudah 12 tahun lebih menderita lobang-lobang dan bahkan sudah bisa ditanemin oleh masyarakat pohon pisang di jalan, Pak. Namun alhamdulillah berkat dukungan masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Merah Mata dan Pulau Borang beliau terpilih dan tahun pertama beliau langsung melaksanakan yaitu pembangunan jalan poros Merah Mata, Pak. Masya Allah. Nah, ini alhamdulillah Pak, dananya dari provinsi, Pak, Wah, bukannya APBD. Nah, disinilah surprise kami memberikan apresiasi. Saya mewakili masyarakat, apakah baiknya untuk Bapak HDCU atau Herman Deru ini untuk menjalankan amanahnya 5 tahun ke depan. Amin ya Allah. Karena menurut kami tidak kurang untuk kami dan mungkin beda menurut pandangan kami dari gubernur-gubernur yang sudah ada karena mereka ini sangat peduli, Pak, dengan di desa-desa ini, bukan hanya Merah Mata Pulau Borang. Menurut pantauan saya juga seluruh desa itu sangat diperhatikan. Oke, ini sahabat Ngopi Sumsel, saya menjadi saksi nih betapa akrabnya Pak Haji dengan Pak Herman Deru. Tadi pas di panggung Pak Herman Deru menyapa Pak Haji dengan sebutan kakak. Betul. Ruslan. Ya, jadi gini, Pak. Memang bukan saya membanggakan. Iya. Ini mungkin Tuhan lah. Di antara kebetulan saya kemarin kan menjabat kades, Pak. Oke, benar. Sekarang sudah diganti Adinda kami Septian. Nah, jadi beliau itu dengan saya ini menganggap sudah keluarga, Pak. Iya tadi, jadi Kak, bukan bahasanya kades, bukan ini. Dia tuh sudah menganggap kando. Iya. Jadi di mana-mana kalau aku ketemu itu diabaikan dulu yang orang lain. Nah, itulah kelebihannya, Pak, bagi aku. Jadi saya sangat bangga dan bukannya saya ini memang itulah karakter Herman Deru dan setahu saya mereka itu open, Pak. Iya, benar. Setahu saya dari dia sebelum menjabat sampai periode, bahkan untuk periode kedua ini mereka open, Pak. Tidak ada hambatan tanpa terkecuali, tidak ada beda-beda siapapun itu orangnya di mata beliau, semuanya adalah masyarakat saya. Nah, jadi itu, Pak. Jadi tadi motong sapi, terus sapinya diberikan ke masyarakat sehingga untuk dimakan bersama-sama, itu gimana? Jadi gini, Pak, kemarin saya sempat koordinasi dengan tim pemenangan HDCU, Pak. Ya. Tadinya saya punya planning ini kan nazarnya untuk dipotong, Pak. Oke. Jadi setelah kami laksanakan, namun kalau saya potong, saya bagikan daging mentah, Pak, itu nanti terjadi mudaratnya sangat tinggi, Pak. Masya Allah. Nah, kenapa? Karena ini menurut pengalaman saya, kalau hal yang sedikit dibagikan masyarakat banyak, bukannya boleh manfaat, Pak. Bahkan timbul mudarat. Jadi saya punya inisiatif koordinasi ke beliau. Ya, kita potong, Pak, ya sebatas kemampuan saya. Nanti alhamdulillah bantuan sapi ini akan kami masak, kami adakan acara, kami mengundang masyarakat. Nah, di sini masyarakat Desa Pulau Borang dan Desa Merah Mata. Jadi yang hadir makan bersama. Alhamdulillah. Nah, kalau kami bagi daging mentah, Pak,
mungkin kami potong, banyaklah mudaratnya Pak. Ya Allah. Nah, jadi kalau kepentingan beliau untuk mencalonkan ini bukannya nak dapat suara, malahan hilang suaranya. Karena nanti ada yang kebagian, ada tidak. Nah, itulah alasan saya Pak. Inilah sikap bijaksananya dari Pak Haji ya, bagaimana mengolah suatu amanah Pak Haji. Pak Haji, apa harapan Pak Haji ketika nanti Pak Herman Deru insya Allah, amin ya Allah, bakal terpilih lagi? Apa harapan Pak Haji? Ya, pertama harapan saya, ya semoga Pak Herman Deru di periode yang kedua ini masih tetap amanah. Amin ya Allah. Itu yang pertama. Amin. Dan yang kedua, saya berharap apa yang menjadi pikiran dan di benak Herman Deru untuk melanjutkan program-program yang tertunda itu bisa dilaksanakan di periode kedua ini. Amin. Karena saya tahu persis Pak, di saat saya menjabat kepala desa, beliau menjabat gubernur, ada kendala 3 tahun itu di zaman Covid Pak. Iya Pak Haji. Nah, itu kendala besarnya. Saya merasakan selaku kepala desa juga dan Bapak Hadi juga sebagai gubernur, itu jadi kendala. Ada mimpi saya yang belum terrealisasi, khususnya Desa Merah Mata ini Pak, ada jalan menuju ke Desa Upang, Kecamatan Makarti, yang menjadi PR saya dengan Pak Kades yang terpilih sekarang, dan juga jembatan penghubung antara Desa Merah Mata dengan Sangkuriang Perumnas Pak. Jadi kalau itu nanti terwujud, Bapak Herman terpilih, itulah harapan kami untuk bisa dilanjutkan program rencana kami itu, karena menjadi jalan pentas Pak. Jadi kalau kami nak ke bandara, ke Perumnas, tidak perlu lagi melilingi kota. Jadi nembus dari jembatan ini langsung ke Sangkuriang Perumnas itu hanya jarak 1 kilo. Jadi untuk mengurangi kemacetan. Ini emang kondisinya sekarang bagaimana Pak? Ya kalau saat ini, kalau jalan alhamdulillah baru-baru ini dapat APBD dari kabupaten sepanjang hampir 18 kilo sudah dicor. Namun masih sekitar 15 kiloan lebih itu masih jalan hitam. Itulah harapan kami, apakah menjadi PR bupati ataupun gubernur untuk diadakan pengerasan dan pengaspalan. Dan juga jembatan ini menjadi PR Bapak Gubernur apabila terpilih nanti, karena ini antar kabupaten dan provinsi. Nah, umumnya itu biasanya anggaran provinsi bangunnya. Benar. Pak Haji, sebagai ketua tim pemenangan ya di Desa Merah Mata, ada target tak Pak Haji berapa suara untuk Pak Herman Deru ini? Ya kalau masyarakat memang sudah merasakan manfaatnya, yang disemboikan Bapak Hadi, sudah ada sopir yang pengalaman bawa bis besar, bahkan kalau saya itu ngomongnya itu sopir travel Jambi Palembang, Pak Herman Deru itu Pak. Ngebut cepat dan tepat. Aman pula. Aman. Nah, jadi kalau bahasa kenek nak jadi sopir itu, nah jadi pertimbangan warga Pak. Iyalah Pak Haji. Itu harapan kami, semoga warga Merah Mata dan Pulau Borang ini memahami apa yang disampaikan beliau itu. Jadi intinya mudah-mudahan masyarakat ini tetap kompak seperti tahun yang lalu. Kalau target Pak, ya kalau kepengen saya 100% Pak. Amin ya Allah. Tapi ya itu tidak mungkin Pak. Mudah-mudahan 95% aja suara Pak Herman Deru 2 desa ini alhamdulillah. Amin. Nah, kembali masalah menang kalah itu ya itu amanah dari yang kuasa. Yang penting saya selaku tim ketua pemenangan Desa Merah Mata Desa Pulau Borang punya target minimal 95%. Apa nih yang dilakukan oleh Pak Haji nih untuk mengejar target itu? Ya itu tadi Pak, salah satunya sosialisasi kepada masyarakat, mengadakan kegiatan-kegiatan seperti hari ini kan, bahwa membuktikan Pak Herman Deru itu bukan hanya janji, walaupun nazar beliau, namun hari ini alhamdulillah niat dan nazar beliau itu dipenuhi. Berarti orangnya komit Pak. Ya benar Pak Haji. Saya juga orangnya komit. Kalau saya bilang A, saya bilang BB. Siap. Saya lihat Pak Herman Deru ini orangnya komit Pak. Jadi itu yang menjadi target saya, bagaimana harapan saya supaya Herman Deru ini bisa memenangkan kembali pertarungan pilkada di 2024-2029 ini. Selama turun ke lapangan nih ketemu dengan masyarakat, tanggapan masyarakat terhadap Pak Herman Deru gimana Pak? Ya itu tadi Pak,
Kalau pro dan kontra itu pasti, Pak. Pasti ada Pak Haji. Pasti ada. Namun kalau menurut pandangan saya, ini khususnya Desa Merah Mata Pulau Borang itu sangat antusias dan menerima, memberikan ucapan terima kasih atas kepemimpinan Bapak Herman Deru sebagai gubernur selama 5 tahun menjabat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Nah itu jadi harapan masyarakat itu mereka bisa menjabat kembali selama 5 tahun. Tadi kan Pak Herman Deru kan ketika sambutan berpesan juga nih untuk Pak Haji dan tim di sini, jangan membuat kegaduhan, jangan menyindir, mengejek. Kalau menurut Pak Haji sendiri bagaimana tuh? Ya, kalau saya Pak itu sangat setuju. Siap. Jadi kalau jiwanya Pak Herman Deru itu sama dengan apa yang ada di benak saya, di hati saya. Masya Allah. Karena konsep kita ini kan tidak boleh menjelekkan orang lain, Pak. Benar. Itu urusan yang kuasa. Kalau saya, konsep saya itulah biarlah orang jelek sama saya, tapi saya tidak akan pernah jelek sama orang lain. Nah itu harapan saya juga, mudah-mudahan Pak Herman Deru apa yang disampaikannya itu saya sangat sepakat Pak itu. Jadi memang ada di benak saya, harus komit dan bisa amanah. Gitu. Amin ya Allah. Ya benar nih sahabat Ngopi Sumsel, saya tadi melihat betapa antusiasnya warga sini ketika Pak Haji sambutan dan yang lain. Acara-acara seperti ini memang sering diadakan di sini Pak Haji. Alhamdulillah Pak. Saya bilang tadi Pak, kalau Pak Herman Deru itu bilang Merah Mata nih manjo sekali Pak. Kemarin pernah terjadi apa tuh? Ada pelantikan RT Pak. Beliau hadir Pak. Pelantikan RT. Pelantikan RT nah, ya. Bayangkan. Bilangnya itu belum pernah saya menjabat gubernur untuk Sumsel ini hadir acara pelantikan RT Pak. Nah alhamdulillah tahun kemarin dia hadir Pak. Nah itulah jadi istimewa menurut saya di mata beliau Merah Mata. Jadi kalau ada kegiatan itu walaupun tadi saya paham beliau sibuk dengan kunjungan ke daerah-daerah lain. Jadi termasuk sambutan saya tadi mungkin tidak begitu pas karena terburu-buru, beliau juga sudah full schedule-nya, saya paham. Namun itulah komitmen seorang Herman Deru, apapun yang harus terjadi dia tetap hadir. Nah itu Pak. Iya, termasuk yang pelantikan RT tadi. Mungkin Pak Herman Deru mandang ada kakaknya di sini ya. Ya memang selain itu betul Pak. Dia menghargai, saya dianggap sebagai keluarga atau kandoh bahasa dia tadi. Memang itu tadi menjadi skala prioritas dia. Itu Pak menjadi kebanggaan kami khususnya Desa Merah Mata. Sebagai tokoh masyarakat Pak Haji, kan kita ini mengkhawatirkan juga nih nanti pada saat pemilihan ada konflik, ada ini. Apa pesan Pak Haji nih kepada masyarakat? Ya saya berharap Pak, ya sesuai dengan apa yang saya disampaikan Pak Hermo tadi, jangan memfitnah, jangan menghujat, ya biarkan mereka berbicara, kita dengan cara kita, tetap santun, namanya politik ini Pak permainan Pak. Jadi kita tidak boleh terprovokasi, itu intinya. Jadi kita harus sesuai dengan hati nurani. Kalau menurut kita itu Pak Herman yang terbaik, kenapa harus orang lain? Nah itu konsepnya Pak. Jadi itu yang harus ditanamkan. Mudah-mudahan pilkada tahun ini khususnya di Desa Merah Mata dan umumnya di Sumatera Selatan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan. Oke, kalau pilgub kan sudah fokus nih, Pak Haji ke situ kan. Pemilihan bupati ini termasuk panas juga di sini nih Pak Haji. Iya. Berkaitan dengan Bupati Pak, ya kalau saya secara pribadi menyatakan mereka itu baik semua. Kalau Pak D itu Pak Slamet itu orang tua saya. Itu mitra bapak saya almarhum bapak saya itu sama-sama itu waktu berjuang dia masih di Prajen. Nah, jadi kalau bahasa Pak D itu orang tua saya. Nah, Pak Askolani, Asta ataupun Alpi, Asta itu adik saya, Askolani itu. Jadi kalau untuk bahasa Bupati, sementara ini saya yang terbaiknya semua. Jadi belum ada fokus harus tersendiri. Itu secara pribadi saya. Karena menurut saya semuanya baik semua. Jadi belum fokus saya itu. Kalau fokusnya ke gubernur harus HDCU. Gubernur HDCU tidak ada pilihan lain. Apapun yang terjadi harus HDCU. Ini tidak terasa Pak Haji udah hampir 20 menit gitu ngobrol nih. Sebelum saya tutup, saya minta Pak Haji untuk memberikan saran kepada masyarakat terutama di Desa Merah Mata dan Pulau Borang dan sekitarnya.
beri alasan kenapa masyarakat harus memilih Pak HDCU. Siap. Baik, saya sampaikan khususnya kepada masyarakat Desa Merah Mata dan Desa Pulau Borang. Saya mengharapkan untuk pilkada tahun ini, ya suka tidak suka, kita harus mensukseskan HDCU. Karena menurut saya itu masyarakat juga sudah merasakan manfaatnya dan merasakan menikmati jalan, sudah berjalan berapa tahun ini. Jadi saya rasa sudah pas untuk tetap memilih HDCU. Itu harapan saya. Oke, baik sahabat Ngopi Sumsel, sebelum saya tutup, ini bentuk kecintaan dari seorang tokoh masyarakat, tokoh yang benar-benar membangun Desa Merah Mata ini cukup lama, dekat dengan masyarakat. Adalah kita sebagai masyarakat, ikuti yuk arahan dari tokoh masyarakat. Kalau Pak Haji Ruslan sudah memutuskan seperti itu, akan sangat elok kalau masyarakat juga mengikutinya. Amin. Ini rencana mau bikin kegiatan apa lagi, Pak, ke depannya? Ya, kalau harapan saya, karena kan kalau kampanye ini Pak mungkin ada jadwal tersendiri. Benar. Jadi saya di luar konteks karena menjadi tanggung jawab tim pemenangan Pak HDCU, saya berupaya tetap akan belusukan dan akan sosialisasi ke masyarakat. Masih ada waktu kurang lebih 1 bulan ke depan. Benar, benar. Jadi saya tetap dengan tim saya akan memberikan masukan-masukan terhadap masyarakat. Oke, baik sahabat Ngopi Sumsel, sebelum saya tutup, kita doakan bersama semoga Pak Haji Ruslan dan tim selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan semua yang dilakukan beliau mendapat berkah dan tujuannya demi satu, memilih HDCU coblos nomor 1 untuk Sumsel lebih maju. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.